Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Ayu Lestari dari Program Studi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas satu permasalahan yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan, khususnya untuk para orang tua yang memiliki balita. Apa itu? Ya, stunting. Nah, kalian tahu nggak apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang kurang memadai dalam jangka waktu yang lama. Stunting dapat mengancam anak-anak dan bangsa kita. Mengapa begitu? Ya, karena hampir dari 9 juta atau sepertiga anak di Indonesia mengalami stunting. Lalu, bagaimana untuk angka kejadian stunting di Indonesia? Untuk prevalensi stunting di Indonesia, berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2016 mencapai 27,5%. Sedangkan berdasarkan data persebaran stunting di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 3 wilayah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Yang pertama ada Nusa Tenggara Timur, yang kedua Nusa Tenggara Barat, dan yang ketiga Kalimantan Barat. Wilayah dengan angka stunting tertinggi diduduki oleh Nusa Tenggara Timur dengan persentase 22,6% atau sebanyak 89.707 anak mengalami stunting. Yang kedua yaitu Nusa Tenggara Barat dengan persentase 21,7% atau sekitar 80.050 anak mengalami stunting. Yang terakhir yaitu ada Kalimantan Barat dengan persentase 21% atau sekitar 33.255 anak mengalami stunting. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dari janin hingga anak berusia 2 tahun, perkembangan otak dan fisik menjadi terhambat. Anak yang stunting jadi lebih mudah sakit sehingga sulit berkonsentrasi, mengakibatkan anak yang stunting menjadi sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak yang stunting juga cenderung mengalami kegemukan, sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Lalu, faktor apa aja sih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi. Beberapa ada yang menyatakan bahwa bayi berusia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih belum optimal. Yang kedua yaitu masih belum optimalnya layanan kesehatan, termasuk antenatal care atau pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan, dan postnatal care atau pelayanan kesehatan ibu setelah persalinan. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan secara rutin agar dapat memantau perkembangan janinnya. Begitu juga untuk ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas. Dengan hal ini dapat meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. Yang ketiga yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum yang layak diminum meliputi air kran umum, hidran umum, terminal air, penampung air hujan, dan sumber mata air.
Yang keempat, yaitu sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Akibat dari sanitasi yang buruk seperti diare dan cacingan dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Penyakit infeksi bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini berlangsung cukup lama tanpa disertai asupan yang cukup, maka dapat menyebabkan stunting. Lalu, apa sih ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Nah, yang pertama, berbadan lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh normal, namun muka anak tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang terakhir, pertumbuhan tulang terhambat. Eits, tenang dulu. Gak perlu khawatir, stunting itu dapat dicegah loh. Terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah anak mengalami stunting? Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi saat hamil. Ibu yang mengandung disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan zat gizi seimbang dan mengkonsumsi suplemen yang disarankan oleh dokter. Yang kedua adalah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI berfungsi untuk mencegah anak dari stunting karena ASI mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada ASI juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi sehingga bayi lebih sehat dan kuat. Yang ketiga adalah memberikan MPASI dari anak usia 6-24 bulan. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga kesehatan lingkungan. Nah, sekarang sudah paham kan? Karena itu, yuk sama-sama kita cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Salam sehat!